Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya dengan kita berada di bulan yang mulia ini semata-mata merupakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Karena sebagaimana kita pahami, banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita sehingga mereka tidak lagi bersama kita di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan tahun 1466 Hijriah. Saudaraku sekalian, para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan dengan penuh pengharapan, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka orang yang berpuasa tersebut ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosa mereka, diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min zambi, dosa-dosanya yang telah terdahulu. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru tanah air. Melalui hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dua syarat utama, yaitu berpuasa dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpuasa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi bukan puasa sembarang puasa yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah, tapi puasa yang dilakukan dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang bagaimana puasa yang dilakukan, dikerjakan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, mungkin terlebih dahulu kita mencoba memahami betapa pentingnya kita menjadi hamba Allah yang kita berharap dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hamba Allah berharap agar dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menegaskan bahwa puasa ini adalah salah satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Dosa-dosa yang telah kita kerjakan pada bulan-bulan sebelumnya, hari-hari sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya yang telah kita lewati sampai detik ini. Jadi kita sebagai muslim tentu sekali lagi berharap agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita perlu berjuang agar dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Kenapa kita sebagai hamba Allah perlu berjuang, beramal agar dosa-dosa kita bisa diampuni? Karena sesungguhnya hal pertama yang mesti kita pahami bahwa kita ini sebagai anak-anak cucu Adam, sebagai hamba Allah, sebagai insan di atas muka bumi ini, kita semuanya tanpa kecuali, hadirin wal hadirat para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya adalah hamba-hamba yang tidak mungkin terlepas dari dosa-dosa dan kekhilafan. Maka Rasulullah menegaskan tentang keadaan yang melekat erat pada diri kita semuanya ini. Rasulullah mengatakan bahwa kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak-anak cucu Adam khata'un, itu pasti mereka ada salahnya, pasti mereka ada dosanya, pasti mereka ada kekurangan, kekhilafan mereka. Semua anak Adam, kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ketika Rasulullah mengatakan bahwa semua anak-anak cucu Adam ini pasti ada dosanya, Rasulullah sedang mengingatkan kita, jangan pernah kita
berpikir ya, jangan pernah kita berpikir dan merasa bahwa kita ini nggak ada dosa. Sadarilah, kita semua perlu menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah yang pendosa. Banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan, dosa zahir, dosa batin kita, yang semua dosa dosa kita ini kita butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengingatkan kita bahwa kita ini semuanya adalah hamba-hamba pendosa. Dan kemudian Allah juga mengingatkan kita, menegaskan kembali tentang status kita sebagai hamba Allah yang tidak mungkin berlepas dari dosa-dosa dan kekhilafan selama hidup kita di dunia ini. Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya misalnya, wala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian suci. Jadi Allah melarang diri kita ini dari merasa diri kita sudah jadi suci. Allah melarang kita merasa diri kita ini nggak ada dosa. Allah nggak suka kepada hamba-hambanya yang dia ini merasa dirinya bersih dari dosa-dosa. Tapi sebaliknya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya? Jadi Allah melarang kita dari merasa diri kita suci, merasa diri kita nggak ada dosa. Tapi sebaliknya Allah mengatakan bahwa dirinya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang at-tawwabin, orang-orang yang dia mau bertaubat. Ya kan? Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mencintai orang-orang yang menyucikan diri dari hadas, dari najis, dan juga menyucikan diri dari dosa-dosanya. Nah, para pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para umat Islam di seluruh penjuru tanah air. Jadi kita mesti memahami status kita ini sebagai hamba Allah yang nggak mungkin lepas diri dari dosa-dosa dan kekhilafan. Sudah diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ya, dengan kita mengingat bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tidak mungkin lepas dari dosa-dosa, maka kita akan memahami bahwa kita perlu memanfaatkan semua peluang-peluang amalan yang ada agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi dengan kita berpuasa ini adalah peluang pengampunan. Dengan kita berpuasa, ya kan, dengan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka insya Allah tentu kita harapan terbesar kita bagaimana agar kita bisa berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat. Karena sesungguhnya kenapa kita perlu berjuang memanfaatkan setiap peluang amal agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah seperti puasa di bulan Ramadan? Ya karena yang pertama kita ini adalah hamba pendosa, semua manusia itu ada dosanya. Yang kedua karena dosa-dosa itu juga bisa mencegah dari datangnya rezeki kepada kita. Dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, zahir maupun batin, sengaja maupun tidak sengaja, itu kata Rasul bisa mencegah datangnya rezeki kepada kita. Jadi bagaimana mungkin ya kita ini membiarkan dosa kita berlarut-larut, bertimpa-timpa sehingga akan dengan itu mencegah Allah memberi rezeki kepada kita. Di sisi yang lain juga dosa yang dikerjakan terus-menerus berulang-ulang itu juga bisa mendatangkan azab, bisa mendatangkan malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal lain yang perlu kita pahami bahwa kenapa kita perlu berpuasa di bulan Ramadan, ya karena kita adalah hamba Allah yang pendosa, ya kan? Karena memang dengan dosa-dosa ini kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin nanti kita akan bisa berharap bisa berjumpa dengan Allah? Ya, padahal kita berharap Allah memberikan kepada kita surga. Beranikah kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan dosa-dosa kita dalam keadaan kita masih berlumuran dengan dosa-dosa? Maka apa yang sering kita dengar ketika ada orang meninggal diucapkan oleh orang yang masih hidup, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bukankah demikian orang-orang ketika ada orang meninggal diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi semua kita berharap bahwa yang pertama kalau ada orang meninggal kita berharap dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, dan tentu kita juga berharap agar dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Ya, kenapa? Ya, karena kita akan malu berjumpa Allah dalam keadaan kita masih berlumuran dengan dosa-dosa. Maka insya Allah dengan kita berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita.
pertanyaan berikutnya adalah bagaimana berpuasa dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan? Yang mana dengan puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah ini dosa-dosa kita terdahulu akan diampuni. Jadi bagaimana bentuk konkret berpuasa dengan penuh keimanan? Nah, ini mesti kita pahami sebagai muslim supaya kita dalam keadaan berpuasa, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini kita betul-betul berpuasa dengan penuh ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menyadari bahwa sesungguhnya puasa dengan penuh keimanan kepada Allah itu adalah puasa dengan kesadaran bahwa sesungguhnya amal ibadah puasa yang diwajibkan kita kerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah pengerjaan ibadah puasa Ramadan ini datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana sering kita dengar ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yang tujuannya adalah agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita semuanya orang yang berpuasa itu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa semuanya, hadirin wal hadirat, umat Islam di seluruh penjuru tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, dengan wawasan ya, dan kesadaran bahwa sesungguhnya puasa Ramadan ini adalah kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi puasa Ramadan ini adalah perintah Allah. Ketika kita berpuasa Ramadan ini sama dengan kita harus menyadari bahwa kita berpuasa ini menahan diri dari lapar, dari dahaga, menahan diri dari semua hal yang bisa membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Sesungguhnya amalan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga, berpuasa dengan penuh keimanan itu adalah berpuasa dengan penuh kesadaran dan pemahaman bahwa sesungguhnya puasa di bulan Ramadan ini adalah bagian yang integral dari rukun Islam kita sebagai muslim. Adalah bagian yang integral dari kewajiban seorang muslim. Jadi kalau berbicara tentang Islam, tentu kita melihat bahwa Islam ini adalah karena sering diumpamakan seperti bangunan. Bangunan keislaman dalam diri kita masing-masing ini akan pincang, akan bermasalah, akan ambruk kalau bangunan ini tidak dibangun dengan semua elemen-elemennya. Kan? Nah, di antara elemen krusial dari bangunan keislaman seorang muslim adalah puasa Ramadan ini. Sebagaimana kita pahami bahwa Rasulullah sudah menegaskan ya melalui hadisnya bahwa rukun Islam itu ada 5 perkara, mengucap 2 kalimat syahadat, ya kan, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan naik haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Jadi berpuasa di bulan Ramadan adalah bagian yang integral dari rukun Islam. Seorang muslim dia harus betul-betul menyadari bahwa dengan dia berpuasa ini sama dengan dia sedang memperkuat ya kan bangunan keislamannya sebagai muslim. Jadi berpuasa dengan penuh keimanan dengan kesadaran seperti itu. Kemudian juga mesti kita pahami bahwa sesungguhnya puasa dengan penuh keimanan itu adalah puasa dengan penuh kesadaran bahwa sesungguhnya puasa Ramadan yang kita kerjakan ini akan mendatangkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadan itu pahalanya wa ana ajzi bih, saya yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi Allah menyembunyikan pahala berpuasa di bulan Ramadan yang menunjukkan ya kan, yang menunjukkan bahwa betapa besarnya pahala berpuasa ini. Ya kan, sampai-sampai Rasulullah juga mengatakan bahwa orang-orang yang ada 4 orang ya yang dirindukan oleh surga, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 orang. Yang pertama yaitu orang-orang taliyal Quran, orang-orang yang senantiasa bermulazamah dengan Al-Quran, senantiasa dia membaca Al-Quran ya kan. Yang kedua orang-orang yang as-shaim fi syahri Ramadan, orang-orang yang dia berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga orang-orang yang mut'imul ji'an,
orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar, dan yang keempat itu orang-orang yang hafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Jadi orang-orang berpuasa di bulan Ramadan itu, kata Rasulullah, adalah salah satu dari orang-orang yang dirindukan oleh surga. Coba bayangkan ya, bahwa dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita akan menjadi insya Allah orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Subhanallah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya yang lain bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu nanti di hari kiamat dia akan masuk ke dalam surga, ya, masuk ke dalam surga melalui sebuah pintu khusus. Jadi dia akan masuk juga melalui sebuah pintu khusus, pintu yang spesial. Kalau kita sekarang mungkin pintu VVIP, pintu khusus, pintu istimewa. Nah, jadi malaikat-malaikat nanti di hari akhirat nanti akan menyambut mereka dengan penuh pemuliaan, ya kan? Salamun alaikum, salamun ala ma sabartum, ya kan? Diucapkan selamat kepada orang-orang yang masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan ini. Yang dalam pintu Ar-Rayyan ini, kata Rasulullah, tidak akan bisa masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan ini tidak akan bisa, melalui pintu ini tidak akan bisa masuk orang-orang selain dari orang yang berpuasa. Jadi kemuliaannya orang yang berpuasa bukan saja dia dirindukan oleh surga, akan masuk surga, dirindukan oleh surga, juga akan masuk surga melalui sebuah pintu khusus. Coba kita bayangkan. Jadi betapa amal ibadah puasa di bulan Ramadan ini sangat-sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sisi yang lain, bahwa dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini bukan saja diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan berpuasa di bulan Ramadan ini juga akan memberikan pengaruh dalam membuat karakter kita sebagai muslim itu menjadi muslim yang unggul, menjadi muslim yang senantiasa memiliki karakteristik mulia sebagaimana dicita-citakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah, kata Rasul, adalah untuk memperbaiki keluhuran akhlak manusia. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, salah satu harapan terbesarnya setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini adalah kita menjadi muslim-muslim yang memiliki akhlakul karimah. Subhanallah. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam di seluruh penjuru tanah air. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, insya Allah dosa-dosa kita yang telah terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan diampuninya dosa-dosa kita ini akan membuka jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat, para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka dosa-dosanya yang telah terdahulu akan diampuni oleh Allah. Dan dengan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan terbesar kita tentu saja kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan di mana Allah menjanjikan surga kepada kita insyaallah. Maka sekarang kita melihat apa makna berpuasa ihtisaban dengan penuh pengharapan. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, berpuasa ihtisaban dengan penuh pengharapan kepada Allah bermakna bahwa yang pertama kita senantiasa berpuasa dengan penuh keikhlasan. Jadi dalam hati kita berpuasa di bulan Ramadan ini harus betul-betul ikhlas. Jangan sampai kita berpuasa ini hanya sekedar melalui rutinitas tahunan, hanya sekedar karena ini adalah amalan kebiasaan yang dikerjakan oleh orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Kan? Jadi puasa di bulan Ramadan ini bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar sebuah tradisi, tapi ini adalah amalan yang betul-betul kita kerjakan dengan ikhlas, karena kita menyadari bahwa puasa Ramadan ini adalah amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan.
Jadi kita berpuasa harus ikhlas, tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa berat. Ya memang puasa Ramadan ini berat gitu ya. Tidak berat karena kita menahan lapar dari pagi ya, dari subuh ya kan. Mulai azan subuh kita sudah mulai menahan diri ya kan, sampai kita bisa berbuka puasa. Jadi lumayan ya, berjam-jam kita tahan lapar, tahan haus, dan juga menahan diri dari mengerjakan hal-hal yang tadinya halal di bulan-bulan yang lain. Jadi semua ini harus kita lalui dengan penuh keikhlasan. Jadi ikhlas dalam hati kita, sabar atas amalan berat yang kita kerjakan ini. Jangan mengeluh, ngapain saya puasa Ramadan berat, puasa Ramadan ini kayak puasa anak-anak tuh apa, puasa ini kan lapar kita macam-macam. Jadi harus betul-betul ikhlas. Harus betul-betul ikhlas, menyadari bahwasanya betul-betul ini adalah amalan yang diperintahkan kepada Allah, oleh Allah kepada kita, ya kan? Yang dengan amalan ini seperti yang kita katakan tadi, ya kan, banyak janji-janji Allah yang diberikan kepada kita, bahwa dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Rasulullah akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga, akan masuk ke dalam surga melalui sebuah pintu khusus, pintu Ar-Rayyan, dan berbagai keutamaan-keutamaan yang lain. Jadi harus betul-betul ikhlas kita berpuasa, karena memang ibadah puasa ini adalah ibadah yang kita kerjakan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, hadirin wal hadirat, para pemirsa Kompas TV dari seluruh penjuru tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa dengan penuh ihtisaban, dengan penuh pengharapan kepada Allah, juga bermakna bahwa puasa yang Ramadan yang kita jalani ini adalah puasa yang kita betul-betul all-outs, totalitas, memanfaatkan setiap peluang-peluang amal yang ada di bulan Ramadan ini, ya kan, agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, tentu bukan hanya sekedar puasa, tapi serangkaian amalan-amalan yang lain yang ada di bulan Ramadan. Amalan apakah yang ada di bulan Ramadan yang diminta untuk kita galakkan sebagai muslim, sebagai umat Rasulullah? Kalau kita memperhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya melalui bulan suci Ramadan, yang pertama kita akan melihat bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu berpuasa di bulan Ramadan, dan di mana mereka itu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bermulazamah dengan Al-Quran. Jadi tidak akan dikatakan kita ini berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita tidak memanfaatkan setiap peluang-peluang amal yang ada di bulan Ramadan ini. Apakah seseorang dikatakan berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, sementara dia tidak memanfaatkan peluang-peluang amal yang ada seperti memperbanyak baca Al-Quran? Maka kita berjuang ya, berupaya bagaimana agar di bulan suci Ramadan ini kita bisa minimal ya mengkhatamkan baca Al-Quran minimal sekali. Ya, sampai kita melewati bulan Ramadan ini tapi kita masih jauh dengan Al-Quran, ya sampai kita melewati yang paling fatal, apalagi ya kita melewati Ramadan ini tapi dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah. Jadi berpuasa dengan penuh ihtisaban, berpuasa Ramadan dengan penuh ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh pengharapan, itu adalah puasa yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, dan puasa yang kita kerjakan dengan betul-betul memanfaatkan semua peluang-peluang amal. Selain puasa juga baca Al-Quran, juga memperbanyak sedekah, ya kan, seperti yang kita lihat yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya kan, di mana mereka kalau datang bulan suci Ramadan itu senantiasa semangat dalam berbagi berbuka puasa. Bahkan Rasulullah juga mengatakan bahwa takutlah kalian dengan api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Jadi kita usahakan ya bulan suci Ramadan ini kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mau memberi makan orang-orang yang berbuka puasa, memberi makan orang-orang yang lapar, ya kata Rasulullah. Di antara orang yang dirindukan oleh surga itu adalah mut'aimul ji'an, orang-orang yang memberi makan orang lapar. Tentu orang berpuasa adalah mereka lapar ya. Jadi kalau kita beri lauk berbuka kepada mereka walaupun hanya sebiji kurma, insya Allah akan menjauhkan kita dari api neraka, mengampuni dosa-dosa kita. Jadi pasang target bahwa di bulan Ramadan ini kita bisa bersedekah sebanyak-banyaknya, kita bisa memberi makan orang-orang yang berbuka puasa, kalau bisa tiap hari
kita ada memberi makan orang yang berbuka puasa walaupun hanya dengan sebiji kurma. Subhanallah. Kemudian jangan lupa di akhir Ramadan kita juga agar kita juga berjuang untuk melakukan iktikaf, ya kan? Dan ya, pastinya dari seluruh dari sebulan bulan suci Ramadan ini kita perlu pasang target juga agar bisa berpuasa dengan betul-betul puasa, dan agar kita semuanya menjadi orang-orang yang lebih baik pasca Ramadan nanti. Kita tahan amarah kita menjadi orang yang sabar, jaga lisan kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang diidamkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah, kata Nabi, adalah untuk memperbaiki keluhuran akhlak manusia, dan juga menjadi muslim yang diharapkan oleh Allah ketika memerintahkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, yaitu muslim yang meraih gelar takwa. Demikian saja para pemirsa semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.